Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Trimo Sabrianto dari mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Cyber Asia semester 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah etika profesi di sistem informasi. Kemudian di sini saya mengambil sebuah tema, yaitu salah satunya saya mengambil kode etik network engineer. Nah, apa sih itu kode etik network engineer itu? Nah, jadi di Indonesia dari semua profesi itu mempunyai sebuah aturan atau misalkan mempunyai kode etik tersendiri. Jadi semua profesi yang ada di Indonesia itu masing-masing mempunyai kode etik. Tidak ketinggalan pula juga orang yang bergerak di bidang IT, nah itu juga mempunyai kode etik tersendiri. Nah, saya akan membahas mengenai kode etik network engineer. Yang saya akan bahas, nah, kode etik profesi network engineer itu apa sih? Nah, di sini kode etik profesi network engineer itu merupakan sebuah perangkat, aturan, atau norma yang dibuat ya untuk diikuti oleh setiap praktisi IT, ya. Entah itu programmer, entah itu developer, atau ada data analis juga. Nah, itu semuanya mempunyai kode etik tersendiri-sendiri. Nah, di sini saya akan fokus pada kode etik profesi network engineer. Nah, berarti secara otomatis ini kode etik ini adalah norma atau aturan yang harus ditaati oleh orang yang mempunyai sebuah profesi, yaitu orang yang profesinya itu di bidang jaringan atau network, terutama jaringan yang jelas jaringan internet, ya. Nah, kode etik ini diterapkan untuk memastikan bahwa praktisi network engineering itu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan ia tawarkan kepada konsumen, sehingga konsumen merasa aman, terus kemudian konsumen juga puas. Nah, harus memenuhi sebuah kode etik yang sudah ada. Nah, prinsip-prinsip kode etik network engineer yaitu ada beberapa di sini. Kemudian yang pertama adalah sebuah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Nah, di negara kita ada namanya Undang-Undang ITE. Nah, itu juga menjadi garis besarnya, sehingga nanti ada turunan-turunan aturan dari profesi itu yang mengambil dari acuan Undang-Undang ITE itu. Nah, ini kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, baik itu yang disahkan oleh negara, yaitu Undang-Undang ITE, ataupun di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu seorang network engineer harus selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berhubungan dengan pekerjaannya, termasuk keselamatan kerja, ya. Kemudian yang ketiga, kepentingan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi data. Nah, ini yang menjadi menarik, bahwa seorang network engineer ini, ya, dia harus mampu melaksanakan kode etiknya dalam rangka untuk menjaga sebuah privasi data konsumen. Ya, sehingga bagaimana agar data-data konsumen itu tidak diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, seorang network engineer harus menjaga kerahasiaan dan privasi data yang diakses dan diproses selama kerjaannya itu. Ya. Jadi, security-nya harus kuat. Ya. Security-nya harus kuat, kemudian supaya data-datanya itu aman, kemudian seorang network engineer itu juga harus punya integritas dan kejujuran. Nah, ini yang akan membuat, karena pelayanan di bidang jasa, sebuah integritas dan kejujuran itu adalah
kunci nomor 1 untuk membuat pelanggan menjadi puas. Kemudian yang keenam, seorang network engineer harus memelihara integritas dan kejujuran dalam bekerjanya, tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan klien atau organisasi. Contoh misalkan menjual data, mengobrol data pelanggan, nah itu sudah menyalahi sebuah kode etik yang diterapkan. Nah, tugas dan tanggung jawab profesional ini sudah barang tentu ya, yang namanya profesi itu harus dikerjakan dengan rasa tanggung jawab dan profesional. Kemudian seorang network engineer juga harus bertanggung jawab, memenuhi tanggung jawab profesionalnya, ya, selalu belajar dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya, skillnya harus diasah terus. Karena apa? Di dalam dunia digital itu perkembangannya sangat pesat. Bahkan ada gap antara dunia pendidikan dan perkembangan teknologi di perusahaan itu ada gap. Perkembangannya itu lebih cepat daripada proses pendidikannya, sehingga harus belajar dan terus belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah menghormati hak serta martabat individu. Masuk salah satunya ya hak-hak pelanggan itu juga harus dipenuhi. Seorang network engineer juga harus merespon dengan cepat dan tepat atas masalah serta menghindari diskriminasi. Jadi kalau ada keluhan-keluhan dari pelanggan, ya, harus segera diatasi. Karena kita jual jasa, pelayanan adalah nomor 1. Kemudian kebersihan lingkungan kerja. Nah, di sini ya, apalagi seorang network engineer yang sudah besar, misalkan memegang sebuah corporate perusahaan besar, itu keselamatan kerja, kebersihan lingkungannya itu memang harus dijaga demi keselamatan diri kita dan keselamatan perusahaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian seorang network engineer juga harus memiliki tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dalam pekerjaannya, seperti menghindari penggunaan bahan-bahan berbahaya dan menerapkan kebijakan ramah lingkungan. Nah, ini beberapa kode etik ya, kode etik dalam profesi sebagai network engineer. Kemudian secara umum bahwa kode etik itu menjadi pedoman yang membantu seorang network engineer menghindari melakukan kegiatan yang tidak etis dalam pekerjaannya dan membentuk praktik profesional yang bertanggung jawab, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini sekali lagi, setiap profesi di Indonesia mempunyai pegangan-pegangan tersendiri, yaitu yang namanya kode etik dalam setiap profesinya masing-masing. Tidak ketinggalan juga kode etik di bidang IT. Mungkin itu saja yang saya sampaikan penjelasan saya mengenai kode etik network engineer ini. Mudah-mudahan memberikan wawasan, memberikan pengetahuan, sehingga ini menjadi manfaat dan menjadi perhatian supaya setiap pelaku profesi network engineer ini selalu patuh dan taat kepada aturan yang sudah ditentukan, baik itu pemerintah maupun oleh perusahaan. Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.